Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pagi ini saya mengucapkan selamat, kita menikmati hari ini dan menikmati segala kebaikan Tuhan ke depan. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan terus akan melakukan yang terbaik bagi kami, dan kami juga akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan satu ayat bagi kita di dalam Matius. Matius 4 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. 23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawa nyala kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, dan yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayat, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Jadi tema kita adalah kabar baik. Kita melihat yang pertama dikatakan bahwa tindakan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kerajaan sorga itu, dikatakan harus hidup dalam pertobatan. Jadi hidup itu yang pertama harus bertobat, karena dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau orang yang bertobat, maka saya yakin dan percaya kita akan melakukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan dirinya, menyelesaikan dosa-dosanya, karena memang mereka tidak mengerti. Tetapi firman Allah katakan dengan jelas, bagi setiap orang percaya, bertobatlah. Tidak ada alasan tidak bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ketika kita menerima Dia, sebenarnya kita sudah melakukan keputusan yang tepat, di mana kita melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang mampu menyelesaikan segala urusan-urusan dosa. Kemarin saya sudah berkata bagaimana Dia menyelesaikan perkara-perkara dosa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan Dia mau kita hidup di dalam anugerahnya yang limpah itu. Yang kedua dikatakan, kabar baiknya adalah Tuhan menyertai kita. Jadi sadari bahwa setiap hari Tuhan menyertai kita. Kalau kita menyadari sebagai orang-orang percaya, menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, saya yakin dan percaya kita akan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan selalu melakukan yang terbaik, menyertai kita sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Karena aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Dia tidak bermain-main untuk melakukan yang terbaik. Dan harapan Tuhan bagi kita adalah kita menyadari bahwa Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dari hidup kita, dengan apa? Dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengan melakukan keadilan kasih dan hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan yang menyertai kita, ada bersama dengan kita, saya yakin dan percaya
tidak lagi hidup kita seliar sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita hidup dalam pertobatan. Karena ada orang mengatakan bahwa pertobatan mereka telah terjadi, tetapi perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan caci maki, dan perkataan-perkataan yang mereka katakan adalah perkataan yang sia-sia, dan perbuatan-perbuatan mereka di tempat-tempat tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau ketika Allah yang Maha Hadir itu senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sadari bahwa Tuhan menyertai engkau. Lalu yang ketiga, Yesus selalu peduli. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu selalu peduli terhadap keadaan kita, keadaan situasi kita, kondisi kita. Yesus tidak pernah abai terhadap apa yang kita pergumulkan. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. Dan bukan hanya itu, saya kagum kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu bukan hanya monopoli kekuasaannya. Ya, dia tidak monopoli kekuasaannya. Bisa saja dia monopoli kekuasaannya, murid-muridnya tidak dikasih untuk menyembuhkan. Tapi nanti sore saya berbicara soal itu. Murid-muridnya tidak diperbolehkan menyembuhkan, yang boleh menyembuhkan hanya dia. Enggak. Tuhan kita itu karena dia baik, sangat baik, dan sangat peduli terhadap kita, sangat care terhadap kita, terhadap murid-muridnya, terhadap pelayan-pelayannya, terhadap hamba-hambanya, terhadap orang-orang percaya. Sampai dia berkata, sebanyak orang menerima dia, ya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, dia sangat peduli terhadap kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, akan dijawab sesuai dengan kebutuhan kita, karena dia cares. Dan ketika orang berkata, dia dalam kesesakan, bersulah kepadaku pada waktu kesusahan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ketika kita kekurangan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ketika angin badai dialami oleh murid-muridnya, Tuhan katakan redah, maka akan dia redah. Kenapa? Dia cares, dia sangat peduli kepada setiap orang. Yang terakhir kata firman Allah adalah dia menyembuhkan setiap yang sakit. Walaupun sore nanti saya akan mengupasnya lebih dalam, tapi saya mau katakan dia sangat peduli terhadap orang-orang yang sakit. Allah tidak pernah abai terhadap orang-orang. Dikatakan firman Allah sangat-sangat jelas bahwa ketika kerajaan yang Allah itu yang sudah diberikan itu, dalam yakinilah dan percayailah bahwa di dalam kerajaan Allah itu tidak ada sakit penyakit. Dalam kerajaan Allah itu tidak ada penderitaan. Kalau ada penderitaan di kerajaan Allah, nggak perlu kita pergi ke sana. Di sana dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tidak ada yang bilang soal sakit penyakit. Wahyu mengatakan tidak ada lagi ratapan di sana, tidak ada lagi penderitaan di sana, tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Yang ada sukacita untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi ketika kerajaan Allah itu berdiam dalam setiap kehidupan orang yang percaya, saya yakin Tuhan akan melakukan hal yang terbaik. Dan itulah sebabnya Tuhan mau katakan kepada kita, setiap kita yang beriman, Tuhan dapat menyembuhkan setiap kita. Dan Tuhan, saya tidak hanya melihat itu firman Allah tidak terjadi, tapi saya melihat bagaimana Tuhan melakukan bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi saya secara pribadi. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya sudah katakan 25.000 uang saya untuk pergi ke dokter. Dan setelah itu, saya tidak pernah menghabiskan uang saya untuk pergi ke dokter. Untuk saya pribadi. Karena apa? Setiap kali saya sakit, saya datang kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah abai terhadap janjinya. Dia tidak pernah berubah
Dia akan tetap menggenapi bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan oleh bilur-birunya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh imanmu engkau sembuh. Jadi mana yang kita ambil? Oleh kuasanya kita sembuh, silakan. Oleh iman kita sembuh, silakan. Walaupun itu sejalan sebenarnya, tetapi saya mau katakan, Tuhan sangat peduli. Ada banyak, ini sudah takdir. Aduh. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab yang kita baca bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu karena apa? Dia ingin umatnya mengalami pertolongan yang sejati. Itulah kabar baik yang mau saya katakan kepada kita. Jangan lupa kabar baik ini harus terus ada dalam hidup kita. Apakah kita tetap hidup dalam pertobatan? Kita yang menentukan. Tetapi saya mau katakan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam pertobatan. Dan kemudian sadari bahwa Tuhan berserta dengan engkau. Tuhan peduli terhadap engkau. Dan dia mampu menyembuhkan engkau. Bukan hanya menyembuhkan fisikmu. Nah, kalau fisik itu mungkin hanya di dalam bumi ini kita sementara, ya. Tetapi ada satu hal, penyakit dosa yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Tidak oleh dukun-dukun, tidak oleh siapapun. Penyakit spiritual, ya, itu hanya bisa disembuhkan oleh Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Tidak ada. Amal Anda tidak akan bisa menyelesaikan penyakit yang sangat kronis dialami manusia ini. Perbuatan-perbuatan baik Anda tidak bisa. Kita berbuat baik bukan karena untuk kita menyogok Tuhan, membayar Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Tidak. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Dia setia untuk mengampuni dan menyucikan kita. Darahnya yang suci itulah yang membersihkan kita dan membersihkan kita dari segala sakit penyakit rohani ini. Darahnya yang kudus. Allah tidak melihat engkau, hebatnya engkau, tidak. Tapi ketika Dia melihat darah anaknya ada dalam engkau, yang telah engkau kasihi, engkau telah percayai dengan sungguh, Allah akan memperdulikan itu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, pedulilah. Dan jangan buang kabar baik yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kabar baik selalu ada dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga kami melakukan apa yang sebenarnya Engkau kehendaki dalam hidup ini. Bagi mereka yang sakit, kami mau berdoa kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, mari ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh bilurnya engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan hidup, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat mereka yang menyerahkan hidup kepadamu sedang mengalami pergumulan hidup. Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan mereka. Engkau Allah yang menjawab apapun yang menjadi pergumulan dan beban berat mereka. Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang memberikan pertolongan. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan si jahat yang mengganggu, kami perintahkan keluar, dan pertolongan Allah tiba bagi mereka, kelegaan Allah tiba bagi mereka, kebaikan Tuhan tiba bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga sebagaimana firman berkata, Kau menolong mereka sehingga mereka memuliakan Engkau. Kami percaya pertolongan-Mu datang kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap.